menampilkan materi tentang matriks, dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari saya sendiri, Adinda Ratna, dengan NIM 2304040062, dan rekan saya Didia Sabila dengan nomor 5304040454. Perkenalkan, nama saya Iwan Muklis dengan nomor induk mahasiswa 230 Saya Nadia Pauliwadini dengan NIM 23040040060. Perkenalkan, nama saya Juno Erita Antasari dengan NIM 230404098. Oke, selanjutnya kami akan menampilkan materinya, dan selamat menikmati. Semoga materi yang kami sampaikan akan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ratna dengan NIM 230404062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi determinan matriks. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, determinan matriks ini sendiri itu hanya dimiliki matriks-matriks persegi. Yang dimaksud dari matriks-matriks persegi itu adalah anggota dari matriks tersebut itu baik banyak barisnya atau kolomnya itu harus sama. Dan simbol dari determinan matriks sendiri itu simbolnya deta, atau bisa ditulis seperti ini. Artinya sama aja ya guys. Tanda bahwa ini adalah determinan dari suatu matriks A. Oke, yang bakal saya jelasin itu ada dua. Untuk yang pertama dibahas yaitu pada saat order 2 kali 2. Dan order 3 kali 3. Nah, ini guys. Yang pertama, kita cek dulu rumus umum dari determinan matriks sendiri ini apa. Rumus umumnya yaitu ini. Jadi seperti ini. Ini di kali ini, dikali ini kali ini. Nanti jadi seperti ini. Oke. Setelah itu kita langsung lanjut ke contoh soalnya aja biar kita makin paham gimana cara kerjanya. Yang pertama akan kita bahas yaitu determinan matriks yang order 2 kali 2 ya guys. Contoh. Di sini saya mengambil contoh A sama dengan 1, 4, 1, 2. Ini yang B-nya 4, 1, 8, dan 3. Oke, untuk cara penyelesaiannya sendiri, yang pertama tulis jadwal. Kita tulis ulang yang A 1, 4, 1, 2. Ini biar supaya lebih mudah itu kita nilai guys. Dari ini sama ini dikalikan, dan ini dikalikan ini. Kita tulis deta. Yang pertama itu ini 1 dikali min 2. Kita tulis 1 min 2. Kita kurangi 1 dikali 4. Untuk hasilnya sendiri min 2 dikali 1 itu min 2. 4 dikali 1 itu 4. Tadi ini negatif jadi positif. Hasilnya negatif 6. Untuk yang pertama, yang determinan B, kita tulis lagi sama kayak yang A, ditinggalin dulu ini sama ini sama ini. Setelah itu kita tulis B itu 4 dikali dengan 3 dikurangi 5. Hasilnya ini min 12 tambah ini kan mau negatif jadi positif guys. Jadi tambah 8. Hasilnya min 4. Oke. Ini adalah contoh penyelesaian soal dari determinan matriks yang order 2 kali 2. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke
determinan matriks yang order 3 kali 3. Oke guys, kita lanjut ke determinan matriks order 3 kali 3. Contoh soal yang saya ambil itu 2, 1, 2, 3, 2, 1, 4, min 2, 3. Oke, jadi untuk penyelesaiannya sendiri berbeda dengan yang sebelumnya, yang matriks order 2 kali 2. Karena di sini itu determinan. Kita harus ulang dulu ingat. Soalnya 2, 1, 2, 3, 2, 1, 4, min 2, 3. Di sini kita kasih garis bayangan untuk ditulis ulang yang 2, 1, 2, 3, 2, 1. Itu untuk lanjutan kolom 1, 2, 3, dan di sini itu untuk kolom 4, 5, 4 dan 5 untuk menentukan determinannya. 2, 1, 2, 3, 2, 1. Nah, di sini kita bakal balikin yang akan kita beri dulu. Di sini saya ambil ini 1, kemudian ada ini 2, dan ini 3. Di sini kita tulis untuk del A itu ada 2 kali 2 kali 3. Selanjutnya plus itu buat positifnya. Selanjutnya ada 3, min 2, 2. Dan yang terakhir ada 4 yang 1 kali 4. Ini untuk yang positif. Kita cari yang negatif, yaitu yang kebalikannya. Karena tadi ke sini, sekarang yang ke sini. Yang pertama itu ada ini, kita lembarin 3, 1, 3. Yang kedua ada ini 2, negatif 2, 1. Dan yang terakhir 4, 2, 2. Kita tulis untuk lanjutannya, karena tidak cukup jadi di sini, guys. Kita ulang. Bisa dari sini dulu atau bisa dari sini. Saya memilih untuk yang dari sini dulu. Ada 4 kali 2 kali 2. Ini, tadi ada ini dikurangin 2 kali dari 2 kali 1. Dikurangin 3 kali 1 kali 3. Setelah itu kita hitung hasilnya. Untuk hasilnya kita tulis di atas saja, guys. Yang pertama ada 2 kali 2 kali 3. Hasilnya yaitu 12 ditambah 3 kali 2 kali 2 12. Selanjutnya ada 4 kali 1 kali 1 4. Terus dikurangi 4 kali 2 kali 2 yaitu min 16 karena ini negatif kalau dikurangin. Selanjutnya untuk 2 kali min 2 kali 1 min 4. Dan yang terakhir ada 3 kali 1 kali 3 min 9. Setelah itu kita total 12 ditambah negatif 12 itu 0. 4 sama min 16 ditambah ini jadi 12 min 9. Totalnya yaitu min 17. Oke, ini untuk perhitungan dari determinan order 3 kali 3. Sekian penjelasan mengenai materi determinan matriks oleh saya, Andrea. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diberikan dengan baik. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan matriks. Yang kedua ada transpose matriks. Yang ketiga pertama adalah persamaan matriks. Definisi persamaan matriks sendiri adalah persamaan di mana kedua sisi persamaan tersebut adalah matriks. Misalnya jika A dan B adalah matriks yang berukuran sama, maka persamaan A sama dengan B, yang berarti setiap elemen yang ada di dalam matriks A sama dengan elemen yang bersesuaian dengan matriks B. Yang kedua ada kesetaraan matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama jika mereka memiliki ukuran yang sama dan semua elemen yang bersesuaian adalah sama. Secara matematis dapat kita tulis A sama dengan A I J dan B sama dengan B IJ. Maka matriks A sama dengan matriks B jika AIJ dan BIJ ini sama. AIJ sama dengan BIJ untuk semua I dan J-nya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh tentang persamaan matriks.
Misalkan kita memiliki dua buah matriks, matriks A, 1, 2, 3, 4, dan B, 1, 2, 3, 4. Dalam kasus ini, matriks A sama dengan matriks B. Karena setiap elemen yang ada di dalam matriks A sama dengan elemen yang ada dalam matriks B. Ini kan 1 sama 1, terus 2 sama 2 sama. Yang keempat ada contoh penyelesaian persamaan matriks. Di sini, misal kita mempunyai persamaan linear seperti berikut, 2x plus 3y sama dengan 5, 4x plus 6y sama dengan 10. Kita dapat menulis persamaan linear ini dalam bentuk matriks seperti ini. 2, 3, 4, 6, x, y, 5, 10. Mari kita sebut matriks ini sebagai matriks koefisien dengan simbol A. Ini sebagai variabel X, ini sebagai konstanta atau B. Jadi kita dapat menulis persamaan ini sebagai A X sama B. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua tentang transpose matriks. Baik teman-teman, yang kedua saya akan menjelaskan tentang transpose matriks. Transpose matriks sendiri adalah matriks baru yang elemen baris dan kolomnya merupakan elemen kolom dan baris dari matriks sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang simbol transpose. Simbol transpose sendiri bisa ditulis sebagai T. Jadi saat kita memiliki, sebagai contoh kita memiliki matriks B, setelah ditranspose menjadi B transpose. Selanjutnya kita memiliki contoh dari transpose matriks. Cara melakukan transpose matriks sendiri adalah menjadikan kolom sebagai matriks di sini setelah ditranspose. Jadi A transpose menjadi 1, 2, jadikan baris menjadi kolom 3, 4. Selanjutnya matriks B dengan cara yang sama, baris menjadi kolom 1, 2, 3, baris menjadi kolom 4, 5, 6. Di matriks 3x3 pun caranya juga sama seperti itu. C transpose menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, sekian penjelasan saya tentang transpose matriks. Di sini dengan saya Aditya Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2304040054. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi matriks yang dimana ada penjumlahan. Tetapi sebelum itu di sini ada perkalian. Yuk mari kita mulai. A, B, C, D, E, F. Nah di sini dapat dihasilkan dari perkalian K kali A, K kali B, K kali C, K kali D, K kali E, K kali F. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks ini sangat mudah artinya. Tinggal ditambah 1 ditambah 2, 3 ditambah min 1, min 2 ditambah min 4. Sekarang 4 ditambah 3, 7 ditambah min 7, 1 ditambah min 2. Nah, di sini dapat dihasilkan 3, 2, 2, 7, 0, min 1. Yang mudah. Nah, di sini juga dapat dijumlahkan dengan matriks berutuh 3 kali 2 dan 2 kali 2. Yang contohnya, nah, sama dengan 1, 4, 3, 7, min 2, 1. Dan B sama dengan 2, 3, min 1, 5. Nah, ini juga bisa caranya seperti ini. Sekarang
matrik multiplikasi, yaitu A kali B, atau pencarian matriks. Tuliskan A C B D. Yang B tuliskan C F G H sama dengan A dikalikan C ditambah B dikalikan G. Setelah itu A dikali F, setelah itu B dikali H tambah B kali H. Yang kedua C dikali C, ini C kali F ditambah B dikali B. Seterusnya C kali F ditambah B kali H. Ini dapat tuliskan sama dengan C. Nah, contoh soalnya penyamaran A sama dengan 4 min 3 2 1. B sama dengan 1 2 5 7 3 min 4. Oke, mari kita jawab. A dikalikan B sama dengan, terus lagi 4 2 min 3 1 1 5 3 2 7 min 4. Oke, sama dengan 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. Setelah itu 4 dikali 5 ditambah 2 kali 7. Setelah itu 4 kali 3 ditambah 2 kali min. Setelah itu min 3 dikali 1 ditambah 1 kali 2. Setelah itu min 3 kali 5 1 kali 7. Setelah itu min 3 kali 3 ditambah 1 kali min 4. Nah, dapat diperoleh dari hitungan ini yaitu 8 min 34 4. Jadi hasilnya min 1 min 8 min 13. Nah, ada soal lagi. Yaitu matriks A yang bernilai 3 min 4 min 1 2. Yang B bernilai 5 min 7 2 3, yaitu matriks berurutan 2 kali 2. Sekarang kita mulai, yaitu matriks A dikalikan matriks B sama dengan, tulis lagi 3 min 4 min 1 2 D 5 min 7 2 3. Oke, seperti sebelumnya caranya juga sama. 3 kali 5 ditambah min 1 kali min 7. 3 kali 2 ditambah min 1 kali 3. Sekarang min 4 kali 5 ditambah min 4 kali min 7. Sekarang min 4 kali 2 ditambah min 4 kali 3. Hasilnya dapat diperoleh 3 kali 5 ditambah min 1 kali min 7 hasilnya 22. 3 kali 2 ditambah min 1 kali 3 hasilnya 3. Min 4 kali 5 ditambah min 4 kali min 7 hasilnya min 34. Min 4 kali 2 ditambah min 4 kali 3 hasilnya min 2. Sekarang dapat dicoba dibalik B kali A. B dikali A yaitu 5 2 min 7 3 3 min 4 min 1 2 sama dengan
Seperti perkalian tadi, caranya sama. 5 dikali 3 ditambah 2 kali min 4. Sekarang 5 kali min 1 ditambah 2 kali 2. Sekarang bawahnya min 7 kali 3 ditambah 3 kali min 4. Min 7 kali min 1 ditambah 3 kali 2. Dapat diperoleh hasil dari ini yaitu 7. Yang ini min 1, yang ini min 33, ini 13. Oke, sekian pemaparan saya tentang perkalian matrik dan tadi penjumlahan matrik. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Nada Valiwardini dengan NIM 23040040060. Di sini akan menjelaskan materi tentang penerapan perkalian matriks dalam transformasi geometri. Sebelum itu, transformasi itu apa sih? Transformasi bisa kita sebut sebagai perpindahan atau perubahan. Nah, di dalam transformasi matriks, jika titik A, X, Y yang ditransformasikan dalam bentuk matriks A, B, C, D akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Kita tulis bentuknya seperti ini. Oke, saya ulang cara membacanya. Jadi, titik A, X, Y yang ditransformasikan dalam bentuk matriks A, B, C, D akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Lalu, dengan menggunakan bentuk matriks, maka transformasi titik A dapat disusun menjadi X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D dikali X, Y, di mana nilai A, B, C, D ini merupakan titik matriks transformasi, sedangkan X dan Y adalah koordinat titik awal yang diketahui. Kemudian untuk menyelesaikan bentuk ini, kita tulis X aksen, Y aksen sama dengan AX. Jadi A dikali X, kita tulis AX. Kemudian B dikali Y, kita tulis Y, jadi ditambah BY. Kemudian yang di bawah kita tulis C dikali X, CX, ditambah D dikali Y, DY. Jadi bentuk inilah yang kita sebut sebagai koordinat bayangan titik yang akan kita cari. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan bayangan titik B min 3,5 oleh transformasi min 1, 3, 2, 5. Oke, langsung saja kita jawab seperti rumus yang saya bilang tadi. Kita menjawabnya langsung pakai rumus yang X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D dikali X, Y. Di dalam soal ini kita sudah tahu kalau nilai A, B, C, D, dan X, Y-nya kan sudah diketahui. Langsung saja kita masukkan nilai A adalah min 1. Kita tulis min 1, lalu nilai B adalah 3, nilai C adalah 2, dan nilai D adalah 5. Kemudian X-nya adalah min 3, Y-nya adalah 5. Dengan cara seperti tadi, yaitu yang A dikali X,
B dikali Y, C dikali X, dan D dikali Y, maka ini juga berlaku hal yang sama. Berarti kalau di sini min 1 dikali min 3 adalah positif 3, kemudian 3 dikali 5 adalah 15, 2 dikali min 3 adalah min 6, 5 kali 5 adalah 25. Sehingga ini bisa langsung kita jumlahkan saja. 3 tambah 5, 18. Min 6 tambah 25, 19. Jadi kita peroleh nilai X aksennya min 18, Y aksennya adalah 19. Jadi bayangan titiknya adalah 18,19. Oke, kita coba contoh yang lain. Di sini soalnya adalah titik A 1,3 ditransformasikan terhadap matriks min 2, 1, 3, 2. Tentukan koordinat hasil transformasi tersebut. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita tulis X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D dikali X, Y. Nilai A adalah min 2, nilai B adalah 1, nilai C adalah 3, nilai D adalah 2. Sedangkan nilai X adalah 1 dan Y-nya adalah 3. Bisa langsung kita kalikan. Min 2 dikali 1, min 2. 1 dikali 3, 3. 3 dikali 1, 3. 2 dikali 3 adalah 6. Jadi ini bisa langsung kita jumlahkan. Dan hasilnya min 2 tambah 3 adalah 1, 3 tambah 6 adalah 9. Sehingga nilai X aksennya adalah 1 dan Y aksennya adalah 9. Jadi koordinat bayangan titik A jika ditransformasi oleh min 2, 1, 3, 2 adalah A aksen 1,9. Ini adalah hasil dari bayangannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Jendri Tartasari dengan NIM 2304040008. Di sini saya akan menjelaskan tentang inverse matrix. Inverse matrix. Nah, misal kita mempunyai dua buah matriks dengan order yang sama, misal matriks A dan matriks B. Ini merupakan matriks dengan order yang sama, misal order 3x3, 2x2. Nah, matriks A dan B dikatakan inverse jika memenuhi hubungan matriks A sama dengan matriks B. Matriks A sama dengan identitas. Memenuhi syarat matriks AB sama dengan matriks BA sama dengan identitas. Nah, di sini kita ketahui matriks identitas itu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ini merupakan matriks identitas. Nah, kemudian inverse matriks itu ditulis dengan A-1. Ini merupakan inverse matrix. Nah, langsung saja ke contoh. Misal kita mempunyai matriks A. Contoh, mempunyai matriks A sama dengan 3, 5, 1, 2. Dan matriks B
sama dengan 2 min 5 min 1 3, maka matriks AB yang kita peroleh, kita ulang 3 5 1 2, 2 min 5 min 1 3, kita peroleh matriks identitas yaitu 1 0 0 1. Ini merupakan hasil dari matriks identitasnya. AB sama dengan matriks identitas. Kemudian matriks PA sama dengan 2 min 5 min 1 3. Kita tulis matriks A 3 5 1 2. Nah, kita peroleh juga matriks identitas. Di sini kita memenuhi persyaratan ini. Maka matriks AB sama dengan matriks PA sama dengan matriks identitas. Nah, tadi kan memenuhi persyaratan ini. Nah, itu dikatakan saling inverse. Kemudian saya akan menjelaskan matriks, mencari inverse matriks dengan OBE, yaitu operasi baris elementer. Operasi baris elementer. Langsung contoh. Misal kita mempunyai matriks A 3 2 1 1 1 0 min 2 min 2 1. Di sini kita akan menggunakan reduksi garis. Yang pertama kita 3 2 1 1 1 0 min 2 min 2 1. Kita tambahkan dengan matriks identitas 0 1 0 0 0 1. Nah, tujuan kita di sini untuk mencari identitas matriks. Tujuannya untuk mengubah garis ketiga jadi matriks identitas. Caranya dengan menukarkan garis pertama ditukar dengan garis K2. B1 ditukar garis K2. A diperoleh 1 1 0 3 2 min 1 min 2 min 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1. Kemudian kita menggunakan selanjutnya 3B garis pertama ditambah dengan garis kedua, maka diperoleh kita di sini saja 1 1 0 0 min 1 min 1 min 2 min 2 1 0 1 0 1 min 3 0 0 0 1. Berikutnya kita akan menggunakan garis kedua ditambah garis ketiga, maka diperoleh 1 1 0 0 min 1 min 1 0 0 1 0 1 0 1 min 3 0 0 2 1. Selanjutnya mengurangkan garis kedua dengan minus 1. Diperoleh maka 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 min 1 3 0 0 2 1. Kita mengurangkan garis ketiga ditambah garis kedua, maka min garis ketiga ditambah garis kedua, maka diperoleh 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1, 1 min 1, 0, 2, 1. Kemudian kita kurangkan baris kedua ditambah dengan baris ke-1. Jadi peroleh 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, maaf, 1, 0, 1, minus 1, 1 min 1, 0, 2, 2, 1. Nah, ini merupakan matriks identitas itu I sama dengan I, dan ini merupakan inverse dari matriks A tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih.